Halo teman-teman youth semuanya, Happy New Year! Selamat datang di tahun 2022. Mari kita sambut tahun ini dengan langkah yang pasti karena Tuhan beserta dengan kita, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita, pujikan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh Gemetar. serukan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Serukan. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan sekali lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Kesetiaanmu besar di dalamku. Minggu ini kita akan membacakan katekismus pertanyaan yang pertama. Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk ayatnya Roma 14, 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik kita hidup, mati adalah milik Tuhan. Saat ini kita hidup di dalam dunia individualistis, dan seringkali kita menempatkan diri kita sebagai pusat dari kehidupan kita. Tahukah kalian, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan ditebus dengan darah yang sangat mahal, hidup kita sekarang bukan milik kita lagi. Hidup kita berasal dari Tuhan, milik Tuhan, dan hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu artinya kita tidak lagi hidup untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi mementingkan hal untuk menyenangkan hati Allah dan menjadikan Tuhan sebagai poros dalam kehidupan kita. Dan kita sepenuhnya milik Allah, maka kita perlu menyerahkan seluruh aspek hidup kita serta mempercayai Allah dalam segala situasi yang akan kita hadapi. Teman-teman, biarlah di tahun 2022 ini hidup kita bukan lagi untuk memikirkan kepentingan hidup kita sendiri, tetapi mari bersama-sama memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, karena disitulah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang sangat melimpah ya Tuhan. Anugerah-Mu yang sangat melimpah ya Tuhan. Engkau rela disalib untuk kita semua ya Tuhan. Engkau menebus dosa kami ya Tuhan dengan darah yang mahal Tuhan. Dan sekarang kami milik-Mu ya Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Hidup kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita pujikan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, Kau Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu. Hai, selamat tahun baru teman-teman semua. Wow, gak kerasa ya, udah ganti tahun lagi, 2022. Aku harap kalian semua terus optimis menatap hari-hari kalian ke depan. Untuk kehidupanmu, untuk sekolahmu, untuk waktu-waktu mainmu juga. Tentu bukan dengan kekuatan kita, bukan juga dengan kepandaian kita, namun karena kasih setia Tuhan yang menyertai kita, rahmat-Nya yang tidak pernah habis bagi kita semua. Anugerah-Nya akan selalu menopang kalian semua. Seperti ayat yang tertulis dalam kitab Ratapan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, tetap semangat ya. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari perenungan seorang Nabi Allah. Nabi ini cukup unik. Sebagian besar para sarjana Alkitab menjulukinya dengan julukan yang tidak resmi sebagai Nabi yang bingung. Nabi yang bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa dia mendapat julukan seperti itu? Oke, tahan dulu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui tokoh Nabi yang bingung ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kasih setiamu masih bersama-sama dengan kami, anugerahmu menolong kami sekalian. Memasuki tahun yang baru ini kami mengucap syukur tiada habisnya untuk kasihmu, untuk penyertaanmu, untuk sukacita, damai sejahtera yang kau berikan bagi kami semua. Maka saat ini Tuhan, bila kami ingin mendengar kebenaran dari firman-Mu, tuntun kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti setiap pesan, setiap sabdamu, setiap firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami terapkan, untuk kami buahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari pergumulan seorang nabi yang bernama Habakuk. Kebanyakan dari kita asing dengan nama nabi ini. Kita biasa mendengar nama-nama beken seperti Nabi Musa, Elia, Yunus, Yesaya, atau Daniel yang sering khotbah di ibadah youth kita. Bercanda ya. Mendengar nama Habakuk akan asing bagi mereka yang jarang ngebaca Alkitab. Kayak teman-teman, Habakuk adalah seorang nabi Allah dalam perjanjian lama yang hidup dan melayani di kerajaan Yehuda. Kitab Habakuk di dalam Alkitab kalian berjumlah 3 pasal saja. Lalu apa isi dari kitab Habakuk? Dan apa yang terjadi sehingga Nabi Habakuk dijuluki sebagai nabi yang bingung? Nah, kita akan sama-sama menyimak garis besar dan ringkasan dari kitab Habakuk yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak kita dari Bible Project. Pasti keren ya. Namun jangan lupa untuk tetap membaca kitab Nabi Habakuk di tempat kalian masing-masing, oke? Kalian nanti perhatikan dengan seksama pergumulan dari Nabi Habakuk. Bagaimana ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Bagaimana ia berkomunikasi dengan begitu jujur di hadapan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan juga menjawab doa dari Nabi Habakuk.
Oke, tanpa berlama-lama kita tonton dulu yuk ringkasan kitab Habakuk dari Bible Project. Kitab Nabi Habakuk. Habakuk hidup dalam beberapa dekade terakhir kerajaan selatan Israel yang merupakan masa-masa penuh ketidakadilan dan penyembahan berhala. Ia melihat ancaman yang semakin meningkat dari kerajaan Babel dan ini bukan kabar baik bagi siapapun. Namun Habakuk tidak menyatakan kesalahan bangsa Israel seperti nabi-nabi lainnya. Ia juga tidak berbicara atas nama Allah kepada orang-orang itu. Sebaliknya semua perkataannya ditujukan kepada Allah secara pribadi. Kitab ini menceritakan tentang pergumulan pribadi Habakuk yang terus berusaha untuk percaya bahwa Allah itu baik, walaupun ada begitu banyak kejahatan dan tragedi di dalam dunia. Jadi perkataan Habakuk sebenarnya merupakan puisi ratapan yang sangat mirip dengan ratapan yang kita lihat dalam kitab Mazmur. Sang penyair menyampaikan keluhannya agar Allah memperhatikan penderitaan atau ketidakadilan dalam dunia, lalu menuntut agar Allah melakukan sesuatu. Dan dengan mengenali bentuk dari ratapan ini, kita bisa menemukan kunci untuk memahami susunan dan pesan dari kitab yang singkat ini. Pasal 1 dan pasal 2 disusun sebagai argumen bolak-balik antara Habakuk dengan Allah. Sang nabi menyampaikan dua keluhannya, yang kemudian ditanggapi Allah dengan dua jawaban. Keluhan pertamanya adalah kehidupan di Israel menjadi sangat mengerikan. Hukum Taurat diabaikan sehingga mengakibatkan kekerasan dan ketidakadilan yang dibiarkan terjadi oleh para pemimpin Israel yang jahat. Habakuk berseru meminta agar Allah melakukan sesuatu, tetapi sepertinya tidak ada perubahan. Namun tiba-tiba Allah menjawab. Allah berkata, ia sangat sadar akan kejahatan umatnya, Israel. Dan ia telah memanggil tentara Babel untuk menegakkan keadilannya atas Israel. Sama seperti pesan Nabi Mika dan Yesaya, Allah berkata, ia akan memakai kerajaan yang menakutkan ini untuk menghabisi Israel karena ketidakadilan dan kejahatan mereka. Tetapi Habakuk bermasalah dengan jawaban Allah ini. Jadi ia menyampaikan keluhannya yang kedua. Ia berkata, bangsa Babel itu bahkan lebih parah daripada bangsa Israel. Mereka lebih jahat, mereka lebih kejam, mereka mengagungkan kekuatan militer mereka. Katanya, mereka memperlakukan manusia seperti binatang, mengumpulkannya seperti ikan dalam jaring. Mereka menghabisi suku-suku bangsa guna membangun kerajaan mereka sendiri. Lalu Habakuk berkata, bagaimana mungkin engkau, Allah yang baik dan kudus, memakai bangsa-bangsa yang jahat sebagai alatmu dalam sejarah? Habakuk menuntut penjelasan. Ia bahkan menggambarkan dirinya sebagai penjaga di tembok kota, menanti jawaban Allah yang akhirnya datang juga. Allah menyuruh Habakuk untuk mengambil beberapa loh batu dan pahat, lalu mengukirkan apa yang ia lihat dan dengar, yaitu penglihatan tentang waktu yang telah ditentukan di masa depan, yang meskipun tampaknya masih lama, tetapi akhirnya pasti akan datang juga. Bahkan Allah berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya akan pengharapan dan penglihatan ini. Jadi apa janji Allah yang harus ditulis oleh Habakuk? Allah akan menjatuhkan kerajaan Babel. Allah berkata bahwa kekerasan dan penindasan terhadap bangsa-bangsa menciptakan siklus balas dendam yang tidak pernah berakhir. Dan melalui siklus ini, Allah akan membawa kebangkitan dan kejatuhan bagi bangsa-bangsa. Walaupun Allah memakai bangsa yang jahat seperti Babel, tetapi tidak berarti ia menyetujui semua yang mereka lakukan. Allah menuntut pertanggungjawaban semua bangsa karena keadilannya. Karena itu bangsa Babel akan jatuh bersama bangsa-bangsa lainnya yang hidup seperti mereka. Janji Allah kemudian dijabarkan dalam rangkaian 5 ucapan celaka, yang menggambarkan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa seperti Babel. 2 ucapan pertama merujuk kepada kecurangan dalam praktik-praktik ekonomi, misalnya orang kaya yang menetapkan bunga yang sangat tinggi sehingga orang-orang miskin tidak bisa lepas dari jerat hutang. Demikianlah orang-orang kaya membangun kekayaan mereka dengan cara-cara yang curang. Ucapan celaka yang ketiga merupakan kecaman terhadap kerja paksa, yang memperlakukan manusia seperti binatang dan mengancam mereka dengan kekerasan jika mereka tidak menghasilkan. Ucapan celaka yang keempat ditujukan kepada para pemimpin yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan minuman keras. Mereka berpesta pora dan menghabiskan uang untuk seks dan minuman keras, sementara orang-orang menderita di bawah kepemimpinan mereka. Ucapan celaka yang terakhir mengungkapkan penyembahan terhadap berhala yang menjadi mesin penggerak bagi bangsa-bangsa ini. Mereka menjadikan uang, kekuasaan, dan keamanan negara sebagai dewa-dewa mereka, dan memuja hal-hal ini dengan segala cara.
sehingga mereka menjadi budak dari kerajaan mereka sendiri. Nah, praktik-praktik yang dijelaskan di sini tidak hanya terjadi di Babel, tetapi itulah intinya. Kalau melihat kondisi manusia, kebanyakan bangsa-bangsa pada akhirnya akan menjadi seperti Babel. Demikianlah jawaban Allah bagi Habakuk dalam kitab ini, menjadi jawaban Allah bagi semua generasi selanjutnya. Siapapun yang hidup di dunia yang dikuasai oleh Babel-Babel lainnya. Namun ini meninggalkan sebuah pertanyaan. Apakah Allah akan membiarkan siklus kebangkitan dan kejatuhan kerajaan seperti Babel ini berlangsung selamanya? Nah, pertanyaan ini akan dibahas dalam pasal 3. Kita tahu bahwa inilah doa Habakuk, yang dimulai dengan memohon agar Allah bertindak sekarang juga pada masa ini, seperti yang Allah lakukan di masa lampau ketika ia menjatuhkan negara-negara yang jahat. Bagian ini diikuti dengan sebuah puisi zaman dahulu. Pertama-tama, puisi ini menggambarkan kehadiran Allah yang penuh kuasa dan menakutkan, yang sangat mirip dengan puisi pembukaan di kitab Mika dan Nahum, dan juga dengan kehadiran Allah di Gunung Sinai dalam kitab Keluaran. Ada awan, api, dan gempa bumi. Ketika Sang Pencipta datang untuk melawan kejahatan manusia, semua orang akan menaruh perhatian. Habakuk kemudian menggambarkan kalahnya kejahatan di masa yang akan datang seperti kisah Keluaran di masa depan, di mana Allah akan datang sebagai seorang pahlawan dan membelah lautan saat ia berperang melawan Firaun. Habakuk berkata bahwa Allah akan kembali menjatuhkan hukumannya di atas rumah orang-orang fasik. Sementara Firaun menjadi cerminan dari bangsa-bangsa yang kejam seperti Babel. Namun kita juga tahu bahwa ketika Allah melawan kejahatan, ia juga akan menyelamatkan umatnya dan orang-orang yang diurapinya melalui seorang raja dari garis keturunan Daud. Jadi melalui puisi ini, kisah Keluaran di masa lalu telah menjadi gambaran tentang kisah Keluaran di masa depan yang akan dikerjakan oleh Allah. Allah akan kembali mengalahkan kejahatan dan menjatuhkan para Firaun dan Babel di dunia ini. Ia akan menyatakan keadilan bagi semua orang dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas dan tak bersalah. Oleh karena pengharapan inilah, Habakuk dapat menutup kitab ini dengan puji-pujian yang penuh pengharapan. Sekalipun dunia runtuh karena kelaparan, kekeringan, peperangan, atau apapun juga, ia akan tetap percaya dan bersuka cita karena janji-janji Allah. Di penghujung kitab ini, Habakuk menjadi teladan yang luar biasa tentang bagaimana orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk menyadari betapa dunia ini dan hidup kita bisa menjadi kelam dan kacau. Namun ia mengajak kita untuk menempuh perjalanan iman, percaya bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, dan suatu hari ia akan mengalahkan kejahatan dalam dunia ini. Demikianlah inti dari kitab Habakuk. Teman-teman, kalian udah ngerti sekarang apa yang kira-kira terjadi di dalam kitab Nabi Habakuk. Kalian udah ngerti sekarang pergumulan yang sedang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Singkat cerita begini, keadaan kerajaan Yehuda berada dalam jurang kehancuran akibat serangan dan penindasan dari kerajaan Babel. Sekurangnya 3 kali peristiwa kerajaan Yehuda diserang dan ditaklukkan oleh pasukan Babel. Pada kloter pertama, akibat dari serangan pasukan Babel, mereka membawa sejumlah tawanan ke Babel. Di antaranya ialah Daniel dan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada kloter kedua, akibat dari serangan Babel, mereka berhasil menyeret 10.000 orang tawanan ke Babel. Nabi Yeskiel menjadi salah satu korbannya. Dan yang terakhir adalah ketika zaman pemerintahan Raja Zedekia, tentara Babel berhasil membumi hanguskan Yerusalem dan membawa penduduk Yerusalem menjadi tawanan mereka. Nah, sebagian besar para sarjana Alkitab yakin bahwa Nabi Habakuk hidup pada masa kelam itu. Nabi Habakuk menjadi saksi mata bagaimana negeri dan rakyat yang dicintainya tersebut hancur lebur di tangan pasukan Babel. Dan sekarang kita akan melihat dan belajar bersama-sama dari pergumulan Nabi Habakuk ini. Teman-teman, di bagian yang pertama, kita bisa melihat dan ikut merasakan Nabi Habakuk yang mengalami keputusasaan dan kebingungan. Hal itu nampak jelas dari keluh kesahnya pada Habakuk pasal 1 ayat yang kedua dan 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Nabi Habakuk mengalami keputusasaan melihat peristiwa demi peristiwa terjadi di depan matanya.
Bagaimana bangsa Israel telah menyimpang dari jalan Tuhan dan berkhianat kepada Tuhan. Tatanan hukum dan masyarakat menjadi kacau balau. Lalu Tuhan mengizinkan penghukuman terjadi atas bangsa Israel. Namun bangsa Israel masih tetap keras kepala, melanggar segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan memberikan penghukuman lagi bagi mereka. Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami penindasan dari musuh-musuh mereka. Terus menerus seperti itu. Nabi Habakuk mulai capek melihat keadaan tersebut. Ia berada di tengah-tengah keadaan yang enggak jelas. Dosa penghukuman, dosa penghukuman, dosa penghukuman, dosa penghukuman. Nabi Habakuk mulai putus asa melihat kondisi di sekitarnya. Dan di dalam doanya ia bertanya dan berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Teman-teman, kalau kita mau jujur, pertanyaan ini juga sering kita lontarkan pada Tuhan, bukan? Berapa lama lagi Tuhan? Aku bergumul dengan sakit penyakitku ini. Berapa lama lagi Tuhan? Aku dapat melihat papa mamaku bisa hidup bersama lagi. Berapa lama lagi Tuhan? Keluargaku melewati krisis keuangan di keluarga kami. Berapa lama lagi Tuhan? Aku hidup di dalam segala trauma dan ketakutanku. Lalu kalian mulai berdoa. Dan menunggu jawaban doamu itu terwujud. Kalian mulai menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu kalian mulai capek dan berkata, udah Tuhan cukup. Aku gak bisa lagi melakukan ini. Aku udah selesai denganmu, bye. Keadaan Nabi Habakuk saat itu benar-benar di dalam keputusasaan. Lalu di bagian berikutnya, Nabi Habakuk dibuat bingung oleh peristiwa yang terjadi, di mana hal itu sebenarnya adalah jawaban dari Tuhan. Kok bisa bingung? Gimana nggak bingung? Ternyata yang menjadi alat penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang telah berbuat dosa adalah pasukan Babel. Sedangkan kerajaan Babel itu terkenal akan penyembahan berhalanya. Penduduk Babel itu percaya dan sangat suka mempraktikkan ilmu sihir. Pasukan Babel terkenal akan kesadisannya dalam berperang. Nabi Habakuk bingung, kenapa Tuhan malah memakai bangsa yang jahat, bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menindas bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah, umat yang dipilih Allah, umat yang terikat perjanjian dengan Allah. Nabi Habakuk melihat ini nggak masuk akal. Nabi Habakuk mulai mempertanyakan kredibilitas Tuhan. Kamu nggak salah Tuhan. Oke, aku tahu kamu sedang menghukum bangsa Israel. Lah tetapi mengapa yang menjadi alat penghukumanmu itu bangsa yang malah lebih kejam, lebih bejat, lebih jahat, lebih rusak daripada bangsa Israel? Wah Tuhan, nggak benar ini. Nggak benar. Teman-teman, bukankah kebingungan Nabi Habakuk ini seringkali juga sama seperti kebingungan kita? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Kok aku sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Katanya Tuhan itu maha kasih. Kok aku nih berdoa supaya orang tua aku jangan bercerai, namun mereka tetap cerai juga. Katanya Tuhan itu pelindung. Kok kemarin aku bisa sampai ketabrak motor? Kalian mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu ada gak sih sebenarnya? Seringkali kita terjebak akan ekspektasi kita sendiri. Dan tidak mau mencermati setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sebenarnya pasti menolong. Tuhan sebenarnya pasti buka jalan. Tuhan sebenarnya pasti memberikan makna dan penjelasan dari setiap peristiwa yang kita alami. Di dalam bingkai, rencana, cara, dan waktu Tuhan. Namun begini, seringkali kita sudah terbutakan oleh gelapnya keadaan. Gelapnya ekspektasi kita. Gelapnya tujuan-tujuan kita. Dan gelapnya dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak mau menunggu lagi. Bahkan kita sampai tidak dapat melihat keindahan di balik semua peristiwa sedih yang menimpa hidup kita. Nabi Habakuk hanya melihat segala peristiwa yang terjadi dengan matanya. Namun tidak melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dengan imannya. Bila kita melihat segala sesuatu dengan mata kita, melihat kenyataan yang terjadi, melihat realita yang ada, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan takut, kita pasti akan putus asa. Kita pasti akan bingung. Lalu kita akan mulai kehilangan arah.
tidak ada harapan dan sesuatu yang baik yang bisa kita lihat. Namun teman-teman, tetap ada kabar baik bagi kita semua. Seperti yang tertulis pada kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan Allah menunjukkan kepada Nabi Habakuk rencananya, rencana yang tidak akan dimengerti oleh Nabi Habakuk hanya dengan melihat dengan matanya. Namun Tuhan menunjukkan rencananya yang mulia melalui lensa iman Nabi Habakuk. Teman-teman, rupa-rupanya nats ini diulang kembali oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman atau percaya apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini? Kita lihat masih dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 bagian A. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wow! Lagi-lagi muara dari semua ini adalah Injil Kristus. Injil adalah kabar baik bagi kita semua yang adalah orang-orang berdosa. Yang sudah sewajarnya lahir dan hidup di dalam keputusasaan. Dan pada akhirnya mati di dalam kesia-siaan. Namun syukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang dan lahir ke dalam dunia. Ia mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kematiannya untuk menebus hidupmu dari kesia-siaan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Kebangkitannya mengalahkan maut supaya kita semua beroleh hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang penuh dengan makna. Hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita di dalam kemuliaannya. Nabi Habakuk yang hanya melihat realita yang terjadi dengan matanya menjadi putus asa, menjadi bingung, menjadi takut. Namun, setelah Allah menyatakan maksudnya, setelah Allah menyatakan rencananya di dalam dimensi ruang dan waktu Allah, maka Nabi Habakuk mulai dapat melihat rencana Allah yang indah melalui lensa imannya. Setelah Nabi Habakuk belajar untuk melihat segala sesuatu dengan rasa percaya kepada Allah, maka pengharapannya muncul kembali, maka imannya pun bangkit. Bila kita melihat di akhir kitab Nabi Habakuk, ada rasa optimis yang muncul di sana. Ada harapan baru yang muncul di sana. Ada perasaan tenang yang melingkupi Nabi Habakuk. Ada damai sejahtera Allah yang menguasai Nabi Habakuk. Kita baca kitab Habakuk pada pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow! Begitu kontras dengan apa yang kita lihat di pasal yang pertama tadi, bukan? Namun tunggu dulu. Pertanyaannya adalah begini. Apakah realita yang dilihat oleh Nabi Habakuk sesudah itu berubah menjadi sebuah happy ending? Atau apakah pada akhirnya Nabi Habakuk melihat kemenangan dialami oleh bangsa Israel? Teman-teman, pada akhirnya Nabi Habakuk harus melihat bangsa Israel dihabisi oleh pasukan Babel. Pada akhirnya Nabi Habakuk tetap melihat keadaan tragis yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Pada akhirnya yang Nabi Habakuk lihat adalah kehancuran, kematian, dan air mata. Namun di dalam imannya Nabi Habakuk melihat kebesaran Tuhan. Di dalam imannya Nabi Habakuk melihat rencana Tuhan yang indah. Di dalam imannya Nabi Habakuk melihat Allah yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan sesungguhnya Allah telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Allah telah datang ke dalam dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ia telah memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Dan ia telah bangkit dari kematian.
memberikan kepastian hidup kekal yang akan kita tempuh. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1, 14 dan 18. Teman-teman, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Percaya pada rencana dan waktu Allah. Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Percaya pada rencana dan waktu Allah. Apa yang menjadi doa dan harapanmu saat ini? Percaya saja pada rencana dan waktu Allah. Mari melihat dan menjalani tahun yang baru ini dengan lensa iman yang sudah Tuhan berikan bagi kamu. Iman bahwa Tuhan Yesus begitu baik buat kalian. Ia menderita untuk kamu. Ia mati untuk kamu, namun bangkit dan hidup juga untuk kamu, dan memberikan keselamatan serta hidup yang kekal untuk kamu. Saya akan menutup renungan firman Tuhan pada hari ini dengan nats yang terambil dari Roma pasal 8 ayat ke-35 dan 38 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, kita semua tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Namun akan sangat mengharukan setelah kita membaca ayat tersebut adalah saat kita mengetahui kenyataan bahwa di akhir hayatnya Rasul Paulus harus mati dengan cara mengenaskan. Rasul Paulus dijatuhi hukuman mati dengan cara kepalanya dipenggal. Bagi mereka yang melihat realita kejadian naas itu, tentu saja mereka akan menderita dan larut di dalam kesedihan. Mereka akan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi kepada rasul yang begitu giat melayani Tuhan. Namun, bagi mereka yang melihat melalui lensa imannya, kejadian itu adalah sebuah sukacita besar. Kejadian itu adalah sebuah anugerah. Kejadian yang menyedihkan itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin Rasul Paulus pun merasakan sukacita itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali, kami belajar kembali. Roh Kudus menyingkapkan dengan begitu baik, dengan begitu sempurna. Agar kami memandang, memasuki, menatap, melihat, menjalani tahun yang baru ini dengan lensa iman, dan tentunya iman yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, telah mati bagi kami, namun hidup, bangkit bagi kami, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal bagi kami. Kebahagiaan apa lagi yang bisa kami dapat? Ketenangan apa lagi yang bisa kami dapat? Tujuan apa lagi yang bisa kami dapat di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa, di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan? Jikalau bukan kasih karunia-Mu yang senantiasa menopang kami, menjaga kami, Roh Kudus yang selalu menuntun kami di dalam jalan kebenaran itu, maka saat ini Tuhan tolong kami, bantu kami untuk tetap bertahan di dalam iman kami, untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan dunia yang carut marut ini. Tuhan, bantu kami anak-anak muda-Mu untuk tetap memandang Engkau di balik semua hal yang buruk sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tetap bisa memandang Engkau, kami tetap bisa merasakan tenang, kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk teman-teman youth Tuhan.
Engkau berikan mereka damai-Mu, sukacita-Mu, ketenangan, keteguhan, iman yang kuat. Engkau anugerahkan bagi mereka. Maka kami percaya, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Hey guys, senang banget bisa beribadah bareng kalian saat ini. Baca terus daily devotion-nya ya. Itu akan membantu kalian dalam menghadapi Pastor Dave. Bukan. Itu akan membantu kalian dalam menghadapi setiap pergumulan hidupmu. Tetap aktif juga di CG kalian masing-masing, oke? Dan bila kalian butuh dukungan doa, jangan pernah sungkan atau malu untuk mengirimkan kepada kami melalui link berikut. Dan satu lagi informasi penting, bagi kalian yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, kalian mending daftar atau registrasi dulu daripada kalian ibadah sambil berdiri karena nggak dapat tempat duduk. Ibadah sambil berdiri terus kayak kena hukuman di sekolah aja. Oke, sekian pengumuman untuk minggu ini. God bless.